kita memohon kepada Allah sungguh-sungguh agar kita termasuk orang-orang yang bisa menggunakan setiap nikmat Allah sebaik-baiknya insyaallah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sungguh berharap termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa selalu di atas sunnah-sunnahnya, dimudahkan melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan insya Allah kalaupun kita nanti meninggal juga di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semuanya, pagi ini saya ingin menyampaikan hal yang terkait dengan beberapa pertanyaan dari jamaah dan juga sebagian dari teman-teman yang datang ke rumah menanyakan tentang hal ini. Saya kira ini penting untuk kita pahami. Ini terkait dengan iman, terkait dengan tauhid. Sebagian tanya ke saya ini, Ustadz, dengan hijrah hidup menjadi seperti sekarang, apakah hanya dengan bahagia? Itu pertanyaannya. Pertanyaannya seperti itu. Dengan bahagia atau tidak? Kalau kemudian dengan menjawab bahagia, lantas atas dasar alasan apa dengan bahagia? Nah, ini pertanyaan yang cukup menggelitik buat saya terus terang. Dan mungkin jenengan juga merasakan hal yang sama. Jenengan bahagia atau tidak? Bapak Ibu semuanya, kalau kita merujuk ke kitab-kitab para ulama, insya Allah para ulama itu hidupnya bahagia, Bapak Ibu. Saya bukan ulama, saya orang yang sedang belajar. Ini bahwa ulama, orang-orang soleh itu insya Allah hidupnya bahagia. Jadi berharap kesolehan itu penting, karena juga sekaligus berharap kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat insya Allah. Maka kalau kita merujuk kitab, bahagia itu kuncinya 3, dan ini yang coba saya praktekkan Bapak Ibu. Jadi ketika saya hijrah, hidup di dalam keterbatasan, itu saya mencoba mempraktekkan ilmu ini. Kalau dengan amalkan ini, insya Allah juga akan merasakan yang sama insya Allah. Yang pertama, jangan baca kitab manapun sama. Bahagia menurut para ulama yang diambil dari intisari Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, bahagia itu dicapai dengan syukur ketika mendapatkan nikmat. Syukur ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua, sabar ketika mendapatkan musibah. Kemudian segera beristighfar ketika kita berbuat keliru. Itu Bapak Ibu semuanya. Manusia itu nggak mungkin tanpa keliru, itu nggak mungkin, mustahil. Tapi ketika keliru kemudian kita segera istighfar, maka insya Allah kita akan dilonggarkan hati kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang kita coba mengurai Bapak Ibu semuanya. Tadi saya membuka dengan kalimat alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Ini enggak lazim biasanya saya buka kan. Saya ingin mengajak jenengan untuk mengatakan bahwa ini pujian kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Ini diantara bentuk kalimat pujian kepada Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang sering saya ungkapkan dengan bahwa nikmat itu titipan yang pada saatnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban, maka kita pasti harus mempunyai laporan pertanggungjawaban yang baik, bahwa kita sekarang masih dikasih umur, bahwa kita masih diberi kesehatan, itu kita sangat bersyukur. Kita tahu di antara jemaah kita ada yang sedang sakit, beliau Ibu Martini sedang sakit, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan proses pengobatannya, mendapatkan yang terbaik insya Allah Bapak Ibu semuanya. Kemudian Mas Bagus juga barusan operasi kemarin tanggal 21. Semoga beliau juga dimudahkan prosesnya, insya Allah sudah sukses semuanya prosesnya, tinggal proses pengeringannya. Mudah-mudahan menjadi jalan kesehatan
dan tidak ada penyakit-penyakit yang berikutnya, insya Allah. Nah, kita yang diberi kesehatan, kita kerasa betul kalimat alhamdulillahilladzi bi nikmati tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya Allah yang titipkan kepada kita, maka seluruh kebaikan menjadi terasa sempurna. Allah berfirman, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah itu menciptakan panjenengan dalam kondisi sempurna, fa'adalak, dan seimbang. Sempurna maksudnya bagaimana? Jangan diberi tangan itu bermanfaat, tangannya berfungsi tangannya. Jangan diberi jari-jari tangan berfungsi. Jadi Allah mau menciptakan panjenengan dengan rupa yang indah, dengan bentuk yang seperti sekarang itu, dengan seluruh fungsinya. Jangan diberi hidung bisa bernafas. Lengkap, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Maka fi anfusikum afala tubsirun. Maka lihatlah di dalam diri panjenengan semua. Bukankah jenengan memperhatikan betapa banyak yang seharusnya kita syukuri dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dengan kita mendengar bahwa di antara jemaah ada yang sakit, kita tahu bahwa nikmat sehat itu luar biasa. Maka sekali lagi, syarat bahagia yang pertama itu syukur jika dapat nikmat. Kita bersyukur betul dengan cara memanfaatkan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak nih cita-cita yang tidak pernah kita pikirkan, atau hal yang tidak pernah kita pikirkan, bukan cita-cita, hal yang tidak pernah kita pikirkan ternyata kita dapat. Pernah nggak dengan mendapatkan sesuatu yang jangan nggak pikirin sama sekali? Niat we orang gini bagi, banyak nggak seperti itu? Banyak, Bapak Ibu. Saya nggak terlintas kepikiran saya bakal ceramah di sini. Kalau kita mengingat perjalanannya, lucu nih. Saya kepanggil Pak Alim itu di tempat sama-sama belajar murotal anak di tempatnya Burita almarhumah. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau ahli Quran, termasuk juri nasional, bahkan juri internasional beliau. Dan berhikmah dengan Al-Quran, Masya Allah. Orang punya tapi berhikmah dengan Al-Qurannya luar biasa. Kalau kita datang ke sana difasilitasi, jadi kita yang belajar, kita dikasih minum, dikasih camilan, Masya Allah. Suaranya Masya Allah. Ketakdir oleh Allah, ujiannya berat ya. Orang ahli Quran, orang soleha itu memang berat ujiannya. Ketika menjelang meninggal itu beliau dikasih penyakit yang cukup berat ya. Cukup berat. Ini sampai akhirnya beliau meninggal. Semoga Allah merahmati beliau rahmatan wasi'ah, dengan rahmat yang luas. Jadi siap-siap Bapak Ibu, kalau dengan beriman soleh itu banyak ujiannya. Banyak ujiannya. Jangan ingat kisahnya Ayub alaihissalam. Itu di dalam Quran surah Al-Anbiya 83. Apa doanya Bapak Ibu? Jangan dengar enggak doanya? Hafal bukan? Doanya Nabi Ayub alaihissalam ketika sakit. Apa doanya Bapak Ibu? Wa Ayuba, dan ingatlah Ayub ketika dia berkata kepada Rabbnya, anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya telah datang kepada saya dur, kesusahan. Dalam hal ini penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Sementara engkau itu adalah yang penyayang di antara yang penyayang, paling penyayang di antara yang penyayang. Jadi kita tuh harus tahu Bapak Ibu bahwa semua yang terjadi dengan kita tuh ketahuilah bahwa kita tuh punya Allah yang penyayangnya itu melebihi semuanya. Allah tuh lebih sayang daripada ibu kita, daripada kakak kita, dari pasangan kita. Jadi kan punya suami, punya istri, sayang sama jenengan kalah sama sayangnya Allah. Ibu kepada anaknya dikalahkan sayangnya Allah kepada kita. Makanya doanya para nabi itu pendek. Sakit berat kalimatnya apa? Ya Allah, telah datang, saya tuh telah tersentuh oleh kesusahan. Apakah dia minta sembuhkan saya? Enggak itu. Tapi kalimatnya adalah wa anta arhamur rahimin. Nabi Ibrahim ketika sakit, ya Allah, kalau aku sakit, engkau yang menyembuhkanku. Begitu itu coba. Yang menakjubkan ini, menakjubkan. Istrinya Ayub alaihissalam datang ke Ayub. Mbok yo minta sama Allah atau berdoa supaya sembuh. Maka apa pertanyaan Ayub kepada istrinya?
kita itu hidup bahagia berapa lama? 70 tahun, kata istrinya. 70 tahun. Kita susah berapa lama? 18 tahun. Susahnya baru 18 tahun. Kata Ayub alaihissalam, saya akan berdoa kepada Allah untuk minta disembuhkan nanti kalau sudah 70 tahun, karena saya mendapatkan nikmat 70 tahun. Malu saya kalau minta sekarang. Bayangin Bapak Ibu, orang kalau konsentrasinya ke nikmat, sehingga bahkan kesusahan pun bisa dikonversi atau ditutupi dengan nikmat yang sudah dia rasakan. Saya malu minta sekarang. Padahal jangan tahu ya, Nabi Ayub itu alaihissalam ditakdir punya anak yang soleh-soleh. Sebagian mengatakan 12 jumlahnya. Istrinya menyediakan makanan, tiba-tiba anaknya tuh, sebagian riwayat mengatakan kemberugan, rumahnya tuh rubuh, semua anaknya mati. Bayangin Bapak Ibu, di waktu yang bersamaan, bukan siji-siji, bukan, meninggal di waktu yang bersamaan. Kemudian sebelumnya beliau itu punya orang yang punya kedudukan tinggi di masyarakat, sugih, punya usaha terkait dengan kapal kalau nggak keliru. Intinya kaya raya. Kemudian ditakdir oleh Allah jatuh miskin tanpa sisa 0 rupiah. Kalau zaman sekarang itu 0. Udah gitu, anaknya meninggal semua. Bagaimana beliau hidup? Beliau itu hidup, istrinya yang kerja. Bayangin, Nabi Ayub itu istrinya yang kerja di tempat roti. Jadi beliau hidup nebeng sama istrinya tuh. Sampai ngalami begitu itu Nabi Ayub alaihissalam itu. Udah gitu terakhir ditambah dengan penyakit yang penyakitnya dalam tanda kutip menjijikan, yang membuat orang tuh nggak mau dekat sama dia. Sudah seperti itu istrinya mengatakan, berdoalah sama Allah. Engkau kan Nabi. Dia mengatakan 70 tahun kita merasakan bahagia. Saya malu kalau sekarang minta kepada Allah. Akhirnya kita tahu nih, di dalam tafsir dikatakan bahwa beliau akhirnya berdoa Bapak Ibu semuanya. Nah ini diabadikan dalam Quran surah Al-Anbiya 83 tadi itu. Dan ingatlah ketika Ayub berdoa kepada Rabbnya, Anni masani yaduru wa anta arhamur rahimin. Bapak Ibu semuanya, kita tuh merasakan Bapak Ibu semua hal seperti itu sebenarnya kalau kita mau paham. Jadi doa-doa para nabi itu doa-doanya doa-doa besar ya. Dia mengatakan, saya telah mengalami kesusahan ya Allah. Sementara engkau tuh yang penyayang di antara penyayang. Paling sayang, nggak ada yang lebih menyayang itu. Jadi kita tuh harus tanamkan Bapak Ibu bahwa Allah itu sayang banget sama kita. Nah ini kunci bahagia ini. Kunci bahagia Bapak Ibu. Kenapa akhirnya Ayub alaihissalam berdoa sebelum 70 tahun? Jadi ketika istrinya minta itu akhirnya Ayub berdoa akhirnya. Alasannya apa Bapak Ibu? Karena terjadi kasak kusuk di masyarakat bahwa itu loh Ayub itu mendapatkan gitu karena dia itu orang yang berdosa, orang yang bermaksiat kepada Allah. Padahal dengan tahu nggak mungkin Nabi bermaksiat kepada Allah, nggak mungkin. Karena sudah menyentuh wilayah privasi kenabian, itulah kemudian Ayub alaihissalam berdoa, Anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Jadi ketika berkait dengan dirinya itu dia nggak merasa berkepentingan untuk segera sembuh itu. Malu kepada Allah. Tapi ketika kenabian yang disentuh, oh itu loh Ayub itu loh, kan ini masalah dengan kenabiannya. Masa Nabi berbuat dosa, berbuat bermaksiat, itu jadi terjadi kasak kusuk di masyarakat seperti itu. Maka akhirnya Nabi Ayub berdoa dan dikabulkan doanya, dan dikabulkan, dikembalikan anak-anaknya, dikembalikan kesehatannya seperti anak muda lagi, dikembalikan semuanya, kekayaannya dikembalikan, Masya Allah. Jadi bersyukur nih ketika mendapatkan nikmat itu menjadi bagian yang kita tuh harus belajar dari kisah-kisah seperti itu. Kita diberi umur sampai hari ini itu harus sangat bersyukur Bapak Ibu. Dan kita tidak tahu sampai kapan diberi umur. Saya pribadi itu kadang merasakan ketika sakit di dada kiri, pegel-pegel sana ini, kadang-kadang mikir ini berapa waktu lagi gitu.
Jangan suka begitu enggak? Di ujung malam tiba-tiba kita bangun, ya Allah, jangan-jangan ini malam terakhir saya gitu. Waktu adik bapak saya meninggal kemarin juga singkat sekali nih, habis rewang di biasanya kecapean mungkin nih. Kemudian pulang lagi bermain sama cucunya, tiba-tiba nyesek tengkurap meninggal. Itu kemarin waktu samalan masih kepanggil, sehat-sehat saja. Ini subhanallah. Jadi kita tidak bisa tidak bersyukur, Bapak Ibu semuanya. Kita bisanya hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniya duru wa anta arhamur rahimin. Ingatlah Ayub ketika dia berdoa kepada Rabbnya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa kesusahan, penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Coba kurang apa ujiannya Ayub alaihissalam itu? Udah bangkrut, hidupnya dengan istrinya, anaknya yang soleh-soleh meninggal semua, dikasih penyakit sisan. Ini kan berdoa urung gelem kalau hanya untuk kebetulan sendiri. Masya Allah, Pak Ibu. Jadi kita bersyukur. Nah, kalau kita melihat, saya baca di tafsirnya itu, konsentrasi Ayub alaihissalam itu kepada nikmat, bukan kepada susah. Kita itu konsentrasinya kepada susah, Bapak Ibu. Bikin status kalau susah. Kalau kita susah, se-Indonesia Raya tahu semua. Kalau kita dapat uang banyak, nggak bikin status. Meneng baik. Takut dimintain, takut diutangin. Ya nggak, Bapak Ibu? Kebanyakan kita, kalau kita punya susah, kadang-kadang kita bikin status. Kita mengeluh tentang harta kita, tentang anak kita, tentang istri kita, semuanya kita buat status kayak gitu. Apalagi zaman sekarang dengan mudahnya kita buat status gitu. Giliran dapat uang 1 miliar, bikin status juga dengan. Ayub alaihissalam konsentrasi kepada nikmat. Saya tuh 70 tahun dapat nikmat, baru 18 tahun susah. Lah kok saya lapar oleh Gusti Allah, izin. Bayangin Bapak Ibu, betapa menakjubkan ajaran para nabi kepada kita. Allah mengirimkan para nabi dengan luar biasa. Jadi wa anta arhamur rahimin, engkau itu yang paling penyayang di antara yang penyayang. Adik bapak saya itu yang sudah di ring 5 tahun lalu nih. Misalnya beliau ketika 1 tahun sehat itu terus banter banget lagi ngerokoknya. Udah diingatkan Mbok Yo, sudah di ring itu yang ngerokoknya berkurang gitu. Tapi ya orang lupa dengan nikmat dari Allah gitu. Rumah sehat gitu. Tahu-tahu tak meninggal. Cepat sekali prosesnya. Jadi kalau dapat musibah, kesusahan, jangan langsung berprasangka buruk kepada Allah. Tetap kita bahagia. Makanya kita mengatakan segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua menjadi terasa sempurna. Karena di dalam penyakit pun bisa jadi ada nikmat, Bapak Ibu. Di dalam gempa pun bisa jadi ada nikmat. Semuanya berpotensi ada nikmat sebenarnya kalau kita mau pahami. Saya bisa bicara seperti ini karena saya ngalami, Bapak Ibu nih. Makanya ada orang datang ke rumah, "Kowe iki carane bahagia piye hit saiki?" Hidup seperti ini gitu. Ibu-ibu bahagia enggak? Bahagia piye Ustaz? Anane mau ya sabar. Nih Bapak-bapak, ini bahagia enggak Bapak-bapak? Kebanyakan lebih bahagia Bapak-bapak. Karena apa, Bapak Ibu semuanya? Kalau saya lihat nih, kalau lihat riwayat hadis, kenapa ibu-ibu itu banyak kurang bahagia? Karena ibu-ibu itu memang ahli sabar, tetapi sepertinya kurang ahli syukur, sepertinya. Sabar, aku Ustaz, nggih bojo koyo ngono kan, saya nyobain pol-polan. Ada orang datang gitu. Ustadz, katanya wanita itu akan hidup di sorga, seandainya masuk sorga, bersama dengan suami terakhirnya, atau suami yang paling soleh di antara para suaminya, kalau punya suami lebih dari 1. Saya itu umur 60 tahun Ustadz, ditinggal mati suami.
Dan pastilah nggak ada lagi yang minat dengan saya loh, udah 60 tahun. Berarti nanti saya hidup sama dia dong. Padahal saya tuh gila sama dia, udah karo dia. So, nang akhirat ketemu dia meneh, Allah lawe gamen. Subhanallah. Jadi dia selama ini hidup sabar menghadapi suaminya, karena suaminya rapatnya apik, gak soleh, gak gelem yang masjid, senengane nyeneni. Makanya dia mungkin sebenarnya dia selama ini kapan tuh mati, ini orang mati-mati. Jenengan pikir suami-suami ibu-ibu udah seneng sama jenengan, belum tentu. Mu sabar wae ibu-ibu. Dan ini datang ke saya kayak ini banyak banget Pak Ibu. Banyak banget yang datang kayak gitu. Ibu-ibu mengeluh tentang suaminya. Tapi giliran suami bagaimana? Wah, saya bersyukur punya istri dia. Iya. Ada kisah nih. Saya dulu pernah ikut belajar tentang masalah motivasi, tentang motivasi hidup bahagia dalam rumah tangga. Ini merembet sedikit ke hidup bahagia dalam rumah tangga. Istri mengatakan ke suaminya, Mas, awet dhewe iki urip 10 tahun nih. Pasti banyak kekurangan lah di antara kita gitu. Kasih kertas, wis ditulis wae kekuranganku apa. Aku ya tak tulis kekuranganmu apa. Maka kemudian istrinya menulis sak lembar penuh. Bojoku kurangi iki, alah warna-warna gitu. Suaminya nulis bingung, nulis apa ya? Ketika ditukar, lah Mas, kok kowe ora ono tulisane blas? Aku ora ono kurangnya, bro. Sementara suaminya baca, loh kurangku jebule oke banget. Lah kok orang nulis blas? Ya saya itu bersyukur menerima kamu apa adanya. Sementara gue walah oke banget iki kurang gue. Saya ora seneng mesti gue. Maka sekali lagi kunci bahagia itu bersyukur. Sampai dikatakan opo yo suaminya jahat kaya Fir'aun kok, ra ono kebaikane blas tulis elek kabeh. Makanya ibu-ibu ingat-ingat, ibu-ibu tuh banyak, naudzubillah ini ibu-ibu, penduduk neraka banyak dari kaum wanita itu bukan karena nggak bisa bersabar Pak, ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu tuh ahli bersabar, tapi kurangnya bersyukur. Kurang bersyukur. Maka berlatih bersyukur itu penting. Sejahat-jahatnya suami panjenengan kan nggak kayak Fir'aun toh. Gini bang, sejahat-jahat suami panjenengan kayak Fir'aun enggak? Ya mau mirip-mirip sithik lah. ono mirip sithik. Ini lah bukan kados Fir'aun toh. Ingat nih, istrinya Fir'aun itu penduduk surga apa penduduk neraka? Istrinya Fir'aun itu penduduk surga. Istrinya Nuh penduduk mana? Penduduk neraka. Istrinya Lut penduduk neraka. Padahal suaminya soleh pol. Ini ibu peringatannya. Istrinya Fir'aun itu penduduk surga, padahal suaminya elek pol. Maksud saya, kalau jenengan punya suami kok rapatyo soleh, ya Allah Fir'aun gitu. Kurang apa ora soleh ini, Pak? Jahatnya pol-polan. Bojone dipateni. Tapi jadi penduduk surga itu ibunya itu. Betapa sabarnya. Sebaliknya, yang sudah punya suami soleh kayak Nuh alaihissalam, Lut alaihissalam, istrinya penduduk neraka jahanam. Jadi sekali lagi konsentrasi kepada nikmat Allah. Itu bersyukur Bapak Ibu. Jadi ibu-ibu yang diingatkan di dalam hadis dikatakan banyak penduduk neraka karena kurangnya bersyukur. Kurangnya bersyukur. Kebahagiaan ibu-ibu itu ada di hati dan ini berlaku umum. Ada seseorang mengatakan, "Kowe tak cabut bahagiamu." Maka dia mengatakan apa? Enggak bisa. Kalau kebahagiaan itu adanya di tas, adanya di harta, ada di kedudukan, hilang kedudukan, tas sebagainya, bahagia hilang. Tapi Allah takdirkan kebahagiaan itu adanya di hati, Bapak Ibu. Ini bentuk keadilan Allah untuk seluruh orang. Dia mungkin hanya sebagai tukang bersih-bersih jalan, tukang sapu jalan. Apakah dia punya potensi bahagia sebagaimana presiden? Iya, Bapak Ibu. Iya. Potensi mendapatkan kebahagiaan sama raja dengan budak itu sama. Ini bentuk keadilan Allah. Karena wadah kebahagiaan itu di hati, bukan di tas, bukan di mobil, bukan di kedudukan, bukan sama sekali.
Terlalu banyak saya menemui orang-orang yang saya lihat mungkin secara finansial nggak ada, hidup juga mungkin ya terlihat terlunta-lunta, tapi ketika ditanya bahagia, bahagia. Seberapa banyak orang yang hartanya banyak, mobilnya bagus-bagus, rumahnya bagus-bagus, tapi susahnya pol-polan. Gini bang, ini fakta bukan? Fakta, karena saya menghadapi Bapak Ibu. Saya itu diketahui seperti itu banyak sekali, jumlahnya nggak sedikit. Maka sekali lagi, Allah sangat adil, memberikan wadah kebahagiaan di hati, dan yang mendirect hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita. Tukang sampah mungkin yang buang sampah di pinggir jalan bisa jadi punya kebahagiaan. Iya, Bapak Ibu semuanya. Bahkan Bapak Ibu semuanya, ada yang Allah takdirkan lahir dengan, mohon maaf, kurang sempurna badannya. Orang bilang cacat, invalid. Saya banyak menemui orang yang invalid bahagia. Bahkan banyak juga orang-orang berprestasi yang di dalam kekurangan. Kemarin viral orang menikah yang dia tunarungu, tuna wicara suaminya. Tapi dia punya istri, masya Allah, sempurna istrinya maksudnya. Dia ijab kabulnya, masya Allah. Bahagia kan? Insya Allah dia bahagia, insya Allah. Sementara begitu banyak orang yang sempurna fisiknya, dia mengeluh terus, subhanallah. Subhanallah. Maka konsentrasilah kepada bersyukur untuk bahagia. Syarat pertama adalah bersyukur. Allah takdirkan harta di panjenengan itu nggak sama Bapak Ibu. Dibagi sebagaimana Allah bagi air hujan. Terserah Allah. Sebagian banyak hartanya, sebagian tidak. Coba bayangkan kalau kebahagiaan diletakkan di harta, ini betapa tidak adilnya Allah. Mesake banget sing miskin. Gini bang, coba bahagia diletakkan di ganteng. Sing orang ganteng piye? Maka sekali lagi letaknya pada persoalan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah syukur ketika mendapatkan nikmat. Hidup tidak selalu nikmat, hidup tidak selalu sesuai yang kita ingin, Bapak Ibu semuanya. Pasti nggak mungkin jenengan merencanakan sesuatu 10 yang direncanakan sosiji, alhamdulillah. Tapi ingatlah, begitu banyak pula yang tidak kita pikirkan tapi Allah datangkan kepada kita. Jujur coba, begitu nggak? Iya kan, kita kadang-kadang mendapatkan sesuatu yang tidak kita pikirkan sama sekali. Bertemu dengan orang-orang baik, bisa ngaji seperti ini, masya Allah, masya Allah. Tetapi sayangnya Bapak Ibu semuanya, kalau kita melihat dalil, makanya kita ngaji, ternyata syukur tuh berat banget, berat banget. Makanya dikatakan syukur itu beratnya luar biasa. Maka kita butuh latihan. Quran surah Al-A'raf ayat 16-17. Coba nanti perhatikan Quran surah Al-A'raf 16-17. Kata iblis, qala fabima aghwaytani. Iblis berkata kepada Rabbnya, disebabkan karena engkau telah menyesatkan aku, dipastikan aku itu menjadi penduduk neraka. Kata iblis, pasti aku akan selalu menghalangi mereka manusia dari jalanmu yang lurus, siratal mustaqim. Jadi peran setan adalah diantaranya supaya jenengan itu nggak di jalan lurus. Jenengan itu supaya nggak bersyukur. Banyak cara setan untuk membuat kita itu keluar dari jalan yang lurus itu banyak banget. Jangan tahu nih, iblis tuh masih hidup sampai sekarang loh, ini iblis masih hidup sampai hari ini. Kalimat ini itu dalam rangka untuk menyesatkan siapa? Adam alaihissalam dan seluruh keturunannya. Dan iblis berhasil menggoda Adam. Dia katakan, kamu tuh dilarang untuk makan buah. Yang bilang buah keabadian itu iblis sebenarnya. Allah tuh nggak pernah makan khuldi. Kamu tuh dilarang oleh Allah untuk mendekati ini, makan itu, tidak lain karena supaya kamu tuh nggak jadi malaikat, sehingga kamu tuh akan kekal di surga. Kamu tuh salah, kamu tuh makan kalau mau jadi malaikat, gitu loh, Ibu. Coba, canggih banget tuh iblis niku, bisa menggoda sedemikian dahsyat dan berhasil. Kemudian terus sampai ke istrinya Nabi Lut digoda kena tuh, sampai ke umatnya Nabi Muhammad SAW. Betapa canggihnya tuh iblis cara menggodanya. Wis pengalaman banget. Cara wong kerja niku pun pengalaman lah kerjanya.
Tetapi ada satu hal yang kita perlu ketahui, yang diincar banget sama iblis dari seluruh cara itu, yang banyak itu, yang diincar oleh iblis adalah supaya membuat orang itu gak bersyukur sama Allah. Ini Al-A'raf 17. Dikatakan apa? Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Engkau tidak akan mendapati mereka termasuk orang-orang yang bersyukur. Sedikit di antara mereka yang bersyukur. Pasti engkau ya Allah akan menemukan mereka para manusia itu sedikit yang bersyukur kepadamu. Terbukti bukan? Terbukti Bapak Ibu hari ini. Sering saya katakan 9 miliar penduduk bumi hari ini. Berapa yang muslim? Yang muslim yang bersyukur berapa persen? Muslim sing lurus berapa persen? Muslim yang terhindar dari bid'ah berapa persen? Sedikit banget. Ini, karena apa? Bima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkanku ya Allah, maka aku janji kepadamu bahwa akan aku halang-halangi mereka untuk bersyukur kepadamu. Jadi semua cara itu yang diincar secara khusus oleh Allah adalah orang sebenarnya nggak bersyukur. Maka ingat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Padahal kalau kita mau bersyukur, masya Allah, betapa banyak alasan untuk bersyukur. Dalam Quran surah Saba ayat ke-13 Allah berfirman, wa qalilan min ibadiyas syakur. Sungguh sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah. Quran surah Saba ayat ke-13. Jadi ini memang fakta Bapak Ibu semuanya. Nah, kita supaya bahagia itu berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur dan butuh latihan. Coba jangan lihat Bapak Ibu, ada perbedaan mendasar nih, ini tentang syukur nih, antara Qarun dan Sulaiman alaihissalam. Ini dua orang sama-sama dapat nikmat besar. Nggih. Bayangin, Qarun itu kaya raya. Qarun itu kaya raya nih, kaya raya. Nggak akan ada orang yang punya kekayaan kayak Qarun sekarang, nggak mungkin lah. Sekarang siapalah orang yang paling kaya sekarang? Kan cuma tulisan di bank. Gini bang, nyong dia duit sak mene cara wong Cilacap. Jadi duitnya nyong sak mene oke. Uangku ini loh, di sini. Alah mung tulisan. Gini bang, Qarun itu kekayaannya kunci ini digotong-gotong. Nyata ada emasnya, bentuknya tuh ada di gudang-gudang, Bapak Ibu. Orang lombong. Orang mung tulisan. Zaman sekarang tulisan kekayaan sekian triliun bisa hilang sekejap kalau terjadi chaos. Gini memang gini. Oh, negara itu hanya menjamin berapa persen sih? Apa itu? Lembaga penjamin simpanan itu hanya nanggung berapa? Jangan punya uang 100 miliar, terjadi kerusuhan kayak 98, berapa ini tanggung oleh pemerintah yang nggak hilang? 2 atau 4 miliar saja, yang lain hilang Bapak Ibu semuanya. Qarun itu nggak begitu, dia tuh sugih tenanan, sugih banget, nyata kekayaannya. Tapi karena dia nggak bersyukur kepada Allah, apa yang terjadi? Ditenggelamkan. Dia beserta rumahnya, beserta gudangnya, beserta hartanya. Maka ada sejarah istilah harta Qarun, harta karun. Maksudnya hartanya Qarun yang ketanam itu loh. Jadi orang yang menemukan harta di dalam tanah katanya hartanya Qarun. Padahal di Mesir sana atau Yemen. Dan ini sudah diingatkan oleh Allah untuk bersyukur. Qarun itu sudah diberi saran oleh Allah. Nah, ini peringatan buat kita juga. Dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77. Ini Quran surah Al-Qasas ayat 77. Kata Allah, wabtahi fima ataqal darul akhirah. Qarun, kamu tuh dikasih harta. Kayak kita lah, kita dikasih sehat, dikasih harta, dikasih apapun. Cari tuh akhirat. Maksudnya Allah tuh memberi kekayaan kepada Qarun supaya cari akhirat. Walaupun ada kalimat wala tansa nasibaka minad dunya. Ya jangan lupakan tuh bagian duniamu. Tapi rayuan Allah untuk Qarun atau saran Allah untuk Qarun itu cari tuh dengan hartamu akhir. Ini persoalan bersyukur Bapak Ibu. Maksudnya dengan hartamu itu jadikan kendaraan menuju akhiratmu. Ada orang Bapak Ibu di Solo. Ini saya dapat kisah dari Ustadz juga. Dia tuh seorang suami yang dia itu setiap kali memberikan nafkah kepada keluarganya, maka dia keluarkan sejumlah yang sama untuk sedekah. Dia kasih ke istrinya 5 juta, dia keluarkan juga 5 juta untuk ngasih makan anak pesantren. Selalu seperti itu, selalu seperti itu. Dia beli baju, maka dia beli baju juga yang senilai sama. Kalau dia keluar untuk rumah 5 juta, dia keluarkan untuk yang lain 5 juta.
Sampai akhirnya dia beli mobil 2. Sama-sama mobilnya sama persis. Anaknya bilang, "Pak, nek klambi ora apa-apa lah. Loro gowong, tapi nek mobil lho moso sih." Anaknya bilang gitu. Apa ini dikatakan orang tuanya? Saya itu pengen mengendarai mobil saya di dunia dan di padang mahsyar. Saya pengen nanti di padang mahsyar juga dimudahkan oleh Allah dengan kendaraan yang saya keluarkan sekarang. Orang mau gue kata anaknya, kenapa saya nggak dibeliin, Wah? Kenapa malahan beli 2 kok, yang satunya untuk di rumah, satunya untuk di luar? Saya pengen. Ketahuilah, siapapun yang menumpuk-numpuk harta itu cuma dipakai oleh orang lain nantinya. Ketika jenengan mati jadi waris untuk jenengan, bukan. Yang jenengan pakai, ya yang jenengan keluarkan. Makanya alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Orang itu dilalaikan dengan mengumpul-ngumpul, menumpuk-numpuk harta, punya harta sekian, nanti mati nggak kepake, yang pakai orang lain. Demi Allah, yang pakai orang lain. Bahkan saya pernah ceritakan dengan seorang suami meninggal, istrinya menikah dengan orang lain, harta yang dikeluarkan oleh suaminya dipakai oleh suami yang baru. Sering terjadi seperti itu? Sering. Nggak menikmati sama sekali. Dia mengumpulkan capek, nggak menikmati belas. Kenapa? Pelit dia. Sementara yang dipakai oleh dia yang apa? Yang dia keluarkan di jalan Allah, yang akan dia pakai kendaraan pada masa itu yang dia keluarkan sekarang. Itu bersyukur, dan itu disebutkan wabtaghi darul akhirah. Wabtaghi, dengan apa yang cari itu, dengan apa yang Allah titipkan padamu dalam bentuk harta karun, cari itu akhirat. Jangan lupakan urusan duniamu. Makanya di dunia seperlunya, maksudnya enggak disedekahkan semua, tapi cari akhirat. Kemudian dikatakan wa ahsin, berbuatlah baik korun kama ahsanallahu ilaik, berbuatlah baik kepada orang lain sebagaimana aku telah berbuat baik kepadamu. Tuh loh, hartamu banyak banget itu, aku udah baik sama kamu, berbuatlah baik sama orang lain, kata Allah. Coba peringatannya, ini peringatan buat kita juga. Kalau jangan ternyata dikasih kelonggaran, supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Wala tabghil fasad fil ardi, jangan bikin kerusakan di bumi. Begitu banyak orang yang justru diberi kelebihan bikin rusak di bumi dengan tidak membangun silaturahmi dengan sedulurnya. Di antara kerusakan Bapak Ibu adalah dengan tidak bersilaturahmi dengan saudara. Sugih, wegah ketemu sedulur-sedulurnya sebab engkau dijalui, nanti dimintai, nanti dihutangin. Kata Allah, kerusakan di bumi itu Bapak Ibu. Subhanallah. Subhanallah. Menyedihkan, menyedihkan. Makanya jangan nanti baca tafsir Quran surah Al-Qasas 77. Ini menakjubkan Bapak Ibu. Agar kita itu bisa bersyukur. Kita bisa bersyukur. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah enggak suka dengan orang yang berbuat kerusakan. Salah satu kerusakan adalah persoalan putusnya silaturahim Bapak Ibu. Dan jenis kerusakan yang lain. Yaitu tadi saya bilang, orang kalau dapat susah semua orang tahu, disetatuskan. Giliran dapat uang banyak, disetatuskan, utangi. Subhanallah. Maka Bapak Ibu semuanya, mari kita coba fahamkan bagian ini. Ini yang coba saya terapkan dalam kehidupan saya setelah saya merasakan betul hijrah itu kayak mana. Sehingga mencoba untuk bersyukur dalam setiap sisi. Ada potensi bersyukur, bersyukur terus-terusan. Coba Bapak Ibu semuanya, apa jawaban Qarun di ayat 78 Al-Qasas 78? Dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ketika Allah rayu dia untuk bersedekah, dia katakan, sesungguhnya aku diberi ini tuh karena aku tuh pinter, karena aku tuh ahli akuntansi loh zaman sekarang. Saya itu profesor, saya itu pinter, pengalaman saya banyak, kerja keras saya banyak, maka saya dapat ini semua. Saya ini ya, perhatikan ya. Jadi orang nggak bersyukur itu mengatakan saya. Orang bersyukur itu mengatakan min fadlillah. Ini yang saya katakan tadi judulnya apa? Perbedaan antara Qarun dan Sulaiman alaihissalam. Qarun ketika mendapatkan harta, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya seluruhnya aku dapatkan karena kepintaranku, karena saya bisa ini, karena begitu banyak Bapak Ibu orang yang bekerja keras nggak mendapatkan uang sebanyak kita. Betul. Tukang bangunan dari pagi sampai sore kesel, lebih kesel daripada jenengan, yakin tuh. 150.000.
Jenengan yang santai-santai di rumah, berapa banyak yang dapatkan? Kalau rezeki dari kerja keras, harusnya tukang bangunan lebih kaya dari kita. Gini bang, faktanya tidak. Kalau pinter, karena pinter seseorang mendapatkan harta banyak, begitu banyak profesor yang miskin, Bapak Ibu semuanya. Makanya kalimat Qarun ini menyedihkan. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya itu dapat ini semua karena apa? Karena saya ini loh, subhanallah. Sementara Bapak Ibu semuanya, jangan lihat ya. Nabi Sulaiman di dalam Quran surah An-Naml ayat 40 disebutkan, ketika dia diberi nikmat apa dalam kasus ini adalah nikmat ketika memindahkan itu loh. Sehingga saatnya Ratu Bilqis belum berkedip sudah sampai. Maka apa kalimat dia? Hada min fadli rabbih. Bukan innama utituhu ala ilmi, bukan karena saya soleh, karena saya nabi, karena kedudukan saya hebat, maka gampang saja pindah itu ke sini. Perintahkan pindah ke sini mudah. Bukan. Hada min fadli rabbi. Ini tuh karena karunia dari Allah dan ini ujian dari Allah untukku. Saya mau bersyukur atau kufur. Bayangin tuh Pak Ibu. Ini dua makhluk sama-sama punya kekayaan luar biasa nih. Rasulullah itu nggak berani minta kerajaan dan kekayaan sebagaimana yang diminta oleh Sulaiman, karena Sulaiman mengatakan jangan pernah ada lagi orang sepeninggalku setelahku yang kayak saya, itu nggak ada. Maka Rasulullah nggak jadi berdoa seperti itu. Itu mengatakan apa? Hada min fadli rabbi. Makanya kalau jenengan mendapatkan sesuatu jangan pernah katakan saya ini loh, ini saya. Ini bahaya Bapak Ibu. Orang di antara orang yang kurang bersyukur itu sering mengatakan saya. Kalau jangan ngomong sama orang kok banyak saya ini loh, orang sombong. Subhanallah. Subhanallah. Nah, jadi dari dua karakter ini kita belajar bahwa untuk bersyukur itu memang satu butuh ilmu, butuh ngaji, Bapak Ibu, dan butuh pengalaman. Jadi hindari kata-kata saya. Di antara cara bersyukur menghindari kata-kata saya. Bapak Ibu semuanya, kadang-kadang kita bersyukur dengan hal-hal yang Masya Allah, kita tuh melihat fakta. Jangan pernah dengar nih, ada pesawat baru waktu itu terbang. Jadi kan pasti berpikir kan, setiap orang yang naik pesawat itu kan udah punya rencana-rencana, gini bang, mau tidur di sana, mau ketemu sana, di rumahnya di sana juga ditunggu mungkin. Dan pesawat itu meledak, nggak pernah turun, nggak pernah landing. Gini bang, artinya apa? Kita boleh punya rencana, tetapi ingat Allah yang menentukan semuanya. Maka bersyukur saja. Ada yang waktu itu dikatakan bersyukur banget nggak jadi naik carry karena telat gitu. Karena telat, akhirnya telat penerbangannya dan dia hidup. Nah itu kan sesuatu yang tidak direncanakan oleh kita. Kadang-kadang Allah yang merencanakan. Jadi ibu-ibu terutama yang disifati sabar tuh hebat ibunya. Dengan saya paham jenengan tuh sabar, dalam sabar hebat. Tahanlah demi anak-anak, demi ini jenengan tuh kuat. Suaminya ngantem wis jika ada kuat jenengan. Ya, sabar. Tapi untuk syukur itu butuh latihan ibu-ibu. Untuk syukur butuh latihan. Makanya diancam ibu-ibu, hati-hati banyak penduduk neraka jahanam itu karena tidak bersyukur. Jadi apa? Dengar nggak kisah di Jawa Timur ya? Seorang ustadz punya anak 28. Ini orang pengeluarannya jelas. Saya ini dengar dari salah satu ustadz ya. Tapi pemasukannya nggak jelas. Anaknya 28 dari satu istri loh. Dari satu istri. Coba Bapak Ibu semuanya, jangan perhatikan. Masuk golongan manakah orang ini? Istrinya itu yakin penduduk surga. Kenapa? Rasul menyebutkan di antara sifat istri masuk surga adalah dia itu ini banyak anak dan kasih sayang. Banyak anak dan kasih sayang. Banyak orang kasih sayang bahaya. Banyak anak dan kasih sayang. Dan jangan lihat hadisnya tentang wadud, tentang banyak anak dan kasih sayang. Yuk, gimana tidak Ibu? Banyak anak itu capeknya luar biasa kesannya pol-polan. Urung-urus ini. Sebagian orang zaman sekarang anakmu nang dimbu lagi dolan kan di sini nang got sini nang di. Sibuk dengan HP. Tapi ada satu hal ibu-ibu semuanya. Nah ini penting. Jenengan itu mendapat jaminan surga diantaranya adalah sifatnya adalah dia al-aud. Al-aud itu ngaten. Seorang istri yang jikalau disakiti oleh suaminya atau menyakiti suaminya,
Sekali lagi dua-duanya, seorang istri yang jikalau dia menyakiti suaminya atau disakiti oleh suaminya, dia datang ke suaminya, dia mengatakan, "Mas, aku ki ora iso turu, aku urung arep turu yen jenengan urung rido." Nyekat tangannya. Begitu enggak ibu-ibu? Jenengan kalau menyakiti suami atau disakiti, jenengan datang ke suami, pegang tangannya, "Mas, saya itu belum mau memejamkan mata kecuali panjenengan pun rido." Begitu enggak jenengan? Bapak-bapak istrinya begitu enggak? Jarang toh seperti itu. Ini dipraktikkan sama istri saya ini. Jadi karena dia tahu hadisnya gitu. Kalau saya menyakiti dia dianggap, atau dia menyakiti saya gitu. Ya namanya rumah tangga, kadang-kadang ada kata-kata yang kurang enak. Dia mau tidur mesti pegang tangan. Ya, aku urung arep turu. Kayak gitu nih. Cari surga itu dengan bersyukur Bapak Ibu nih. Kayak gitu coba. Jangan bisa, kalau bisa praktek luar biasa itu. Dan itu dipraktekkan sama istri saya itu. Makanya saya kadang-kadang suka nangis sendiri karena koyo api anmen gitu. Sayanya jahat banget sayanya. Ya gitu, kalau mau tidur itu pegang tangan gitu. Aku ngarep turu yen baru rido mas anu ya. Nek wis rido aku tak turu gitu. rido wis to. Baru ngorok gitu. Subhanallah. Jadi ini kita berlatih bersyukur ibu-ibu, khususnya ini saya tujukan ke ibu-ibu khususnya karena syukur itu berat, sabar itu insya Allah bagi ibu-ibu saya yakin jenengan itu mudah lah, lebih mudah ibu-ibu itu bersabar. Karena memang suaminya kebanyakan pecicilan. Maka jenengan bersyukur. Nanti kita insya Allah bahas berikutnya tentang hal ini, nanti kita bertahap lagi, kita campur-campur materinya supaya banyak yang didapat. Ini mohon maaf saya agak melenceng dari biasanya karena ini terus terang pertanyaan ini. Ya, pertanyaan bagaimana caranya bahagia Ustaz? Jenengan kelihatannya yo rapat yo sugi. Terus kok jenengan bisa bahagia kelihatannya itu gimana? Ya saya mempraktikkan hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Yang tentang sabar dan istighfar insya Allah disambung lain waktu. Mudah-mudahan yang ini bermanfaat dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Dan sekali lagi kita berdoa untuk Bu Martini dan Mas Bagus, semoga Allah mudahkan semua prosesnya, disembuhkan dengan kesembuhan yang baik, mendapat yang terbaik. Apapun yang terjadi insya Allah yang terbaik untuk beliau-beliau insya Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.